have a ball. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Cairani Firdaus dengan NIM 11220120000072. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Surat Al-Maidah ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yang artinya, wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Menurut Ibnu Asyir dalam tafsirnya, At-Tahrir wa At-Tanwir menjelaskan beberapa poin penting dalam ayat ini sebagai berikut. Yang pertama ada konteks ayatnya. Setelah membahas keadaan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan menceritakan sebagian berita yang hanya diketahui dan memberikan nasihat langsung kepada mereka. Nasihat ini bertujuan menegakkan hujah atau argumen kepada mereka, terutama setelah jelasnya bukti tentang kebenaran Rasulullah SAW. Nah, analisis surat Al-Maidah ayat 15 merupakan salah satu ayat yang kaya dengan elemen balaghah atau retorika bahasa Arab yang mencakup keindahan susunan kata, penggunaan majas, dan kesesuaian makna dengan tujuan penyampaian. Berikut analisisnya dari perspektif ilmu balaghah. Yang pertama, ada ijaz Al-Quran, yang dimana itu adalah keindahan struktur dan makna yang ringkas. Ayat ini dimulai dengan seruan langsung kepada ahli kitab, yang dimana berbunyi, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi. Yang dimana seruannya adalah Ya ahlal kitab, yang menunjukkan penggunaan taksis atau pengkhususan untuk menarik perhatian, karena audiens yang disapa secara langsung lebih tergerak untuk mendengarkan. Yang dimana Ya ahlal kitab. Terus kata qad ja'akum digunakan untuk menegaskan bahwa Rasul telah datang memperkuat keyakinan dengan bentuk kata yaitu qad yang berfungsi sebagai penegasan. Yang dimana Ibnu Asyir juga berkata, Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Rasulullah SAW menjelaskan banyak hal dari kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab, seperti syariat yang diubah atau ajaran yang diselewengkan. Yubayinu dan tukhfun. Yubayinu menjelaskan kata ini menunjukkan sifat Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai pemberi penjelasan. Bentuk fi'il mudhari menunjukkan kesinambungan dan relevansi, bahwa penjelasan Rasul selalu hadir dan nyata. Kata kerja ini menggunakan fi'il mudhari, yaitu tukhfun, yang artinya kalian sembunyikan, menggambarkan kebiasaan atau tindakan mereka yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu menyembunyikan sebagian isi kitab. Antara tukhfun dan yubayyin terdapat hubungan tibak, yaitu pertentangan. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disembunyikan pada ahli kitab. Hal ini memperkuat makna bahwa datangnya Rasul adalah untuk menyingkap kebohongan mereka. Lanjut. Terus yang ketiga ada penggunaan wa ya'fu an katsir. Frasa dari kata wa ya'fu an katsir memiliki makna mendalam. Wa ya'fu berarti memaafkan atau mengabaikan, tetapi juga bisa bermakna tidak mengungkap semua kesalahan mereka. Ini adalah bentuk iltifat atau peralihan gaya bahasa
yang menunjukkan kelapangan sifat Rasulullah SAW yang tidak mengungkap semua kesalahan para ahli kitab, melainkan hanya hal-hal yang penting saja. Kata ini menciptakan keseimbangan dalam ayat. Di satu sisi Rasul menyingkap keburukan, tapi di sisi lain ia memaafkan atau tidak mengungkap semuanya, menampilkan sifat rahmat yang maha pemaaf. Menurut Ibnu Asyur, wa ya'fu an katsir. Rasul juga memaafkan atau tidak menampakkan banyak hal yang disembunyikan. Kata ya'fu bermakna mengabaikan atau tidak menunjukkan sesuatu, seperti jejak yang terhapus. Ini juga dapat diartikan sebagai pemaafan atas dosa-dosa mereka. Qad ja'akum diulang 2 kali dalam ayat ini. Pada ayat 15 dan ayat 16. Yang pertama ada qad ja'akum rasuluna yang artinya telah datang kepada kalian rasul kami. Kedua, qad ja'akum minallahi wa nur. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Pengulangan ini adalah bentuk taukid yang dimana artinya adalah penegasan untuk menyampaikan betapa pentingnya keberadaan Rasul dan Al-Quran sebagai sumber petunjuk bagi umat Muslim. Tautologi semantis ini juga digunakan untuk menunjukkan keberkaitan antara Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Rasul adalah penyampai, sedangkan Al-Quran adalah petunjuk yang disampaikan. Terus selanjutnya ada istiarah dalam kata kitabum mubin dan nur, yang dimana nur adalah cahaya, yang dimana artinya cahaya merupakan istiarah tasrihiyah atau metafora eksplisit yang menggambarkan Rasul dan Al-Quran sebagai sumber terang yang menghilangkan kegelapan atau kesesatan. Terus yang kedua ada kitabum mubin. Al-Quran disebut kitab yang jelas, memberikan makna bahwa Al-Quran memiliki kejelasan hukum, petunjuk, dan kebenaran. Gabungan antara nur, cahaya, dan kitab mubin, yang dimana itu kitab yang jelas menciptakan gambaran harmoni bahwa datangnya Rasul membawa kejelasan dalam agama dan kehidupan. Selanjutnya ada Tukhfun dan yubayin. Tukhfun yang dimana artinya kalian sembunyikan, dan yubayin menjelaskan, dan ada az-zulumat yaitu kegelapan, dan an-nur cahaya. Tibak ini itu semua disebut tibak, yang dimana tibak ini memperkuat pesan bahwa Rasulullah SAW datang untuk membedakan antara kebatilan yang tersembunyi dan kebenaran yang terang. Nah, kesimpulan dari ayat ini adalah seruan kepada ahli kitab untuk menerima kebenaran Rasulullah SAW dan Al-Quran yang membawa petunjuk, cahaya, dan keselamatan. Allah mengingatkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kebenaran yang mereka sembunyikan, namun tetap memaafkan banyak kesalahan mereka. Bagi siapa saja yang mencari keridhaan Allah, mereka akan dibimbing ke jalan yang lurus dan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang hidayah. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.